penyidik gimana? Kok bisa menetapkan jadi najis? Dari yang itu karena dokter. Nggak apa-apa. Yang jelas Godeskin by Athena itu adalah milik siapa? Kedoti pemberi dari Godeskin by Athena. Dan semua buktinya sudah ada. Jadi sudahlah, biarkan dia berbicara seperti itu. Seperti pada saat White Tomato dikatakan tidak ada masalah, Badan POM sudah mendatangi pabrik. Jadi nanti DS atau yang bersangkutan silakan menjalani hukuman pidana perdata, laporan pidana perdata. Dan ternyata sekian hari kemudian keluarlah laporan dari Badan POM rilis. Biarkan dia berkata apapun. Ya, kita bukan di produk dia sendiri, di toko dia sendiri. Yang mana? Ya tadi tidak langsung dari reseller resminya, original official. Udah biarkanlah dia berkata apapun, asumsi. Tapi penyidik pastinya bekerja. Apa yang kita serahkan itu ditelusuri semua, ditelusuri dari mana semuanya. itu diperiksa semua. Iya, jadi meskipun kita beli misalnya dari kamu nih sayang ya, kamu dapetnya dari mana? Oke, kamu dapetnya dari si B, kamu dapetnya dari mana? Kan seperti itu, hingga akhirnya ujungnya sih penyidik itu sudahlah, biarkan dia berkata apapun, kita hormati. Gimana dok, artinya reaksinya disebut laporan mengada-ngada? Nggak ngaruh, nggak penting, nggak ngaruh, biarin aja. Ini dalam kondisi yang dokter bilang orang yang panik, ranting pun akan diambil. Ya, jadi segala ucapan bisa keluar, biarkan saja, dan itu tidak mempengaruhi apapun. Ya, jadi penyidik tidak bisa disetir, sama seperti yang dibilang bolak-balik Pak Anus bilang kalau kenapa sih kok DS atau tidak dijadikan tersangka, penyidik tidak bisa disetir. Kalau mereka tidak bisa menemukan bukti apapun, bagaimana bisa dijadikan tersangka? Betul nggak? Nggak mungkin, kalau nggak ada ya nggak bisa. Seperti itu, tapi kalian terus menggiring opini supaya masyarakat percaya. Tapi dokter yakin masyarakat cerdas, sampai saat ini pun dokter masih berdiri di sini dengan tersenyum, dengan ceria, masih jualan live juga, gak ada masalah, tidur juga dengan pulasnya. Nah, artinya apa? Dokter enjoy my life. Jadi dokter itu menikmati benar-benar kehidupannya dokter dari detik demi detik. Berarti no RJ ya dok? No. Nggak mau. Sudah keterlaluan sih sebenarnya, sudah keterlaluan. Jadi dokter melihat semakin kesini kok semakin mengada-ngada, semakin serangannya semakin luar biasa, dan itu dilakukan oleh grup itu lagi. Jadi dokter merasa udah tetap kita lanjutin ya Pak Adi. Lanjut ya, sampai meja hijau ya dok? Oh, kita lihat nanti, udah seneng banget. Kalau bisa naik yang ini juga ya, dokter nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya ini dokter dengan senang hati mengikuti, bahkan pada saat di persidangan dokter menginginkan persidangan secara terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat. Gitu ya. Kayak udah kalian. Dan coba kalau misalnya kalian bisa record deh ya, karena ini dokter syarat ini nyampe ya. Dan di situ banyak saksi pada saat gelar perkara di Mabes, gelar perkara khusus itu banyak banget saksi. Seperti sebelumnya, sebelum ada gelar perkara khusus, kalian tahu statement dari Pak Anus bilang bahwa ngapain sih kok aneh-aneh sih? Nah, kalian tahu ya digital beliau ya. Nah, sekarang pada saat gelar perkara khusus itu, monggo dijelaskan Pak Adi. Iya, jadi pada saat gelar perkara khusus tadi di Bareskrim Mabes Polri, itu rekan saya penasihat hukum Dr. Andreas ini menyampaikan argumentasi yang berusaha menyerang atau menyudutkan instansi negara, bahwa ini disebut-sebut sebagai bentuk intervensi atau apa segala macam lah seperti itu. Nah, toh ujung-ujungnya di perkara yang lain dia yang mengajukan sebagai pemohon gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri. Makanya saya pikir kita sebaiknya jangan mencela terlebih dahulu, tapi hadapi aja sesuai dengan fakta-faktanya begitu. Jadi lebih lebih adil lah dalam menilai sesuatu. Tapi kan kalau nggak salah Pak Adi pada saat gelar perkara khusus itu kan beliau bilang bahwa yang bisa melaporkan ke Dumas itu adalah aparat penegak hukum yang lain lah, bla bla blanya begitu kan? Iya. Sehingga gimana itu, coba Pak Adi jelasin deh. Ya, pada dasarnya setiap masyarakat yang memiliki kepentingan hukum yang menilai bahwa dalam suatu penyidikan perkara di kepolisian terjadi dugaan-dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik, masyarakat punya hak untuk menyampaikan pengaduan
kepada Wasidik namanya, atau Biro Wasidik, Biro Pengawasan Pendidikan. Nah, itu punya hak menyampaikan itu. Jadi pada dasarnya setiap orang yang punya kepentingan ya punya hak untuk menyampaikan laporan humas kepada Wasidik. Nah, ini yang jangan dicela-cela, karena negara sudah cukup baik, sudah cukup bijak menyediakan sebuah instrumen pengawasan dalam kinerja kepolisian. Nah, ini sudah disediakan dengan baik oleh negara. Jika ada yang merasa ganjil, silakan dimanfaatkan. Jangan dicela kalau orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hal seperti itu. Mungkin itu aja pesan dari kami. Gitu aja ya. Jadi supaya bisa nyampe lah ke Pak Anus. Mungkin yang ini yang kan beliau kan juga, mungkin Pak Adi bisa juga sering preskon seperti Pak Anus juga sering preskon, sering apa. Nggak perlu, kalau lawyer Dotif nggak perlu begitu ya. Kita nggak gila engagement, nggak gila validasi. Udahlah kalau Dotif mah, malah tadi berusaha ada nggak wartawan, kalau bisa jangan ada wartawan lah gitu. Tapi kan kasihan juga teman-teman udah nungguin. Ya, makasih banget. Makasih banget ya. Thank you.